Guys, aku mau cerita. Jadi, aku itu dulu pernah kuliah di Jogja sih. Dan kebetulan aku ketemu satu cowok dari NTT. Nah, di dalam benakku, kalau cowok dari NTT itu pastinya kasar, hitam, jelek, dan ya seperti yang kalian bayangkan sudah orang NTT itu seperti apa. Nah, tetapi kalau dilihat dari dekat, ternyata mereka itu ganteng banget. Bukan ganteng yang karena fisik aja, tapi ganteng yang benar-benar dari hati. Kalian bisa bayangin dong gimana rasanya punya cowok yang ganteng tapi juga ganteng dari hati. Wow. Nah, itu yang aku miliki sekarang adalah laki-laki yang ganteng, tapi bukan hanya dari fisiknya, tapi juga dari hatinya. Namanya inisial aja ya, inisialnya A. Nah, kami ketemu di sebuah kontrakan, karena kami memang ketemu itu karena dijodohkan oleh teman sih. Nah, awalnya sih takut gara-gara lihat fisiknya yang seperti itu, tapi lama kelamaan aku tidak bisa berpaling darinya. Kenapa ya seperti itu? Karena apa yang dia miliki itu benar-benar real. Kalau dia benar-benar sayang ya sayang, kalau dia bilang tidak sayang ya tidak sayang, kalau dia merasa memiliki ya memiliki, begitu. Jadi sayang sekali. Untuk kalian yang di luar sana, jangan terlalu mengejudge bahwa orang-orang dari timur itu tidak baik, bahwa orang-orang dari timur itu tidak ganteng, bahwa orang-orang dari timur itu tidak kaya, bahwa orang timur itu kasar. Kalau kalian berpikir seperti itu, berarti kalian harus berpikir ulang 2 kali. Berarti kalian benar-benar tidak mengenal dengan orang yang berada di bagian sebelah timur Indonesia. Nah, kebetulan saya dengan laki-laki yang berinisial A itu sudah mempunyai seorang putri, dan sekarang saya berada di NTT. Begitu. Sekarang saya berada di NTT, dan awal pertama sebelum saya menginjakan kaki di NTT adalah, ini pasti rumahnya gubuk dong. Ini pasti rumahnya yang masih kayu itu, yang macam rumah adat itu. Nah, ini pasti rumahnya atau daerahnya terpencil, dekat dengan hutan. Tapi semua itu tidak benar.
Benar sih, dia ada di Indonesia bagian timur. Benar, memang segala sesuatu yang di bagian timur itu tidak sekomplit barang-barang yang ada di Indonesia bagian tengah dan barat. Nah, tapi di sini itu saya malah tidak menemukan rumah yang seperti yang saya bayangkan. Heran kan? Kenapa seperti itu? Ya memang di sini NTT-nya kota, bukan yang seperti yang kita bayangkan gitu. Apa sih? Pasti kalian itu pasti memikirkan bahwa di NTT dan Papua sana itu rumah pasti bilik bambu kan, ya kan? Pasti yang orangnya pakaiannya sedemikian rupa lah pokoknya. Ya itulah pokoknya yang kalian bayangkan. Kalau kalian belum pernah menginjakkan kaki di Indonesia Timur, pasti kalian akan berpikiran seperti itu, ya kan? Pasti kan dong. Aku aja sebelumnya memang berpikiran seperti itu, tapi karena ini adalah hidupku bersama dengan laki-laki yang berdomisili di timur, maksudnya di Indonesia bagian timur. Wow, pertama kali aku menginjakkan kaki di NTT itu, pertama kali aku melihat tidak seperti yang aku bayangkan, tidak seburuk yang aku bayangkan. Bahkan ini malah malah di luar dugaan, bahwa yang sudah ada rumah, sudah ada bangunan, sudah ada toko, sudah ada kafe, sudah ada tempat nongkrong dan segala macam. Nah, ini perkembangan yang kita harus sebarkan, dan jangan mengejudge bahwa NTT itu selalu yang dipinggirkan, selalu yang miskin. Nah, itu tidak benar. Memang keterbatasan di sini barang dari logistik, terus kayak kemampuan dalam bidang keguruan ya, itu sangat kurang, saya akui itu. Tapi sekolah di sini, kalau saya kan ada di ND, sekolah di sini saja mereka sudah ada kampus. Sekolah SD sudah bentuk tembok. Nah, untuk kalian di sana, jangan pikir bahwa semua yang ada di NTT adalah orang miskin. Mereka memang terbatas, tapi hatinya itu kaya sekali. Jangan pernah meremehkan orang dari Indonesia bagian timur. Untuk kalian, jangan pernah takut bergaul dan dekat dengan orang yang berada dan berasal dari Indonesia bagian timur. Kalau perlu, malah kalian itu yang harusnya merangkul biar mereka tidak yang namanya minder, yang mereka bisa maju. Kalau mereka bisa kenal dengan kalian di yang lebih maju, mereka kan juga bisa belajar untuk memajukan daerahnya mereka dong, ya kan?
Jadi untuk kalian jangan pernah yang namanya menganggap miring deh orang, atau melihat hanya fisiknya aja, atau melihat kulitnya aja. Sebaiknya kamu kurung itu semua. Sebaiknya kalian itu rangkul mereka, beritahu mereka kalau bisa kalian memberi lapangan pekerjaan yang bisa dibagikan di daerahnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ya ini pengalamanku untuk pertama kali menjadi warga negara Indonesia bagian timur, khususnya Flores NTT ya, Flores NTT ND. Oke. Sekian dulu. Ya, itu sih yang aku mau bicarakan untuk awal aku vlog, menceritakan tentang isi hatiku. Kenapa kalian selalu mengejudge bahwa orang Indonesia Timur itu yang begitu-begitu. Saya rasa itu tidak adil, karena memang ya seperti itulah. Oke deh teman-teman, sekian dulu. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe, dan kalau kalian suka tentang cerita-cerita aku selama menjadi warga negara Indonesia bagian timur, kalian boleh subscribe, boleh share and like. Oke, bye.